Fokus pada Allah. Kejadian 30 ayat 1. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak, aku akan mati." Pada Kejadian pasal 30, kita mendapati akibat-akibat buruk dari pernikahan aneh yang diadakan Yakub dengan dua saudari, Lea dan Rahel. Percekcokan yang tidak membahagiakan antara Yakub dan Rahel yang ditimbulkan bukan oleh kemandulan Rahel sendiri, melainkan terlebih oleh kesuburan Lea saudarinya. Rahel gusar. Cemburulah ia kepada Lea. Cemburu berarti kesal dengan kebaikan yang didapat orang lain. Ia tidak mempertimbangkan bahwa Allah lah yang membuat perbedaan itu, dan bahwa meskipun dalam hal yang satu ini saudarinya lebih diutamakan daripada dia, namun dalam hal-hal lain Rahel lah yang mendapat keuntungan. Kecemburuan Rahel membuat hatinya terobsesi secara berlebihan akan apa yang baik bagi dirinya menurut pandangannya sendiri, sampai-sampai ia hendak mengakhiri hidupnya jika ia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Ketika hati kita tidak fokus kepada Allah, kita pun akan cenderung bersikap seperti Rahel. Kita hanya memikirkan keuntungan dan perasaan kita dibanding apa yang benar dan berkenan dalam pandangan Allah. Amatilah perbedaan antara keadaan Rahel dan keadaan Hana 1 Samuel 1. Mereka sama-sama mandul, tetapi respon mereka berbeda dalam menanggapi pergumulannya. Rahel marah atas kemandulannya dan hanya mendesak Yakub. Ia juga menyuruh Yakub untuk menghampiri hambanya, agar dari hambanya itu Rahel memperoleh anak. Sedangkan Hana menangis dan datang berdoa, memohon kepada Allah. Hana bergantung kepada kemurahan dan kasih karunia Allah, hingga pada akhirnya Allah tergerak membuka kandungannya, dan Hana pun mengandung dan melahirkan Samuel. Ketika dalam pergumulan kita tidak berdoa dan meminta hikmat dari Allah, kita akan cenderung membuat keputusan yang keliru, yang seringkali mempersulit keadaan. Kita juga berbuat dosa kepada Allah apabila mata kita lebih tertuju pada diri kita, keadaan dan pergumulan kita dibandingkan kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Fokus kepada Allah memiliki dampak yang tidak main-main terhadap seluruh aspek kehidupan kita. Maka berlaku sebaliknya, kita perlu berhati-hati ketika kita mulai kehilangan fokus terhadap Allah, ketika kita khawatir terus-menerus tentang kehidupan dan pergumulan kita. Itulah tanda bahwa fokus kita tidak lagi kepada Allah. Fokus kepada Allah dibuktikan dengan mencari Dia melalui doa dan firman-Nya, bukan hanya pada hari-hari di mana kita mengalami pergumulan saja, tetapi setiap hari. Utamakan Allah daripada keinginan, emosi, atau perasaan kita. Pikirkan apa yang benar dalam pandangan Allah, baik itu di rumah, kantor, gereja, dan dimanapun kita berada. Percayalah, fokus kepada Allah adalah jawaban dari segala pergumulan dunia. Sekalipun dalam pergumulan berat, orang yang fokus pada Allah akan melihat anugerah-Nya yang berlimpah. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91 ayat 14-16. Semoga
Tuhan Yesus memberkati.